Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu wali murid kelas 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dan mulai belajar. Kita belajarnya dari rumah ya anak-anak. Pertama-tama perkenalkan. Nama ibu yaitu Bu Liza Puspita. Boleh dipanggil dengan Bu Liza. Nah, hari ini kita sesuai dengan jadwal pembelajaran kelas 1A dan 1B hari ini yaitu pelajaran Al-Quran Hadis dan tema. Bu Liza akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang bagaimana pembelajarannya. Nah, untuk mata pelajaran agama nanti yang akan membawakan atau yang akan menyampaikan materinya yaitu Bu Ika. Nah, sedangkan untuk tema 1, 2, 3, dan 4 itu yang akan menyampaikan yaitu Bu Liza. Nah, sedikit penjelasan dari Bu Liza bahwa di pembelajaran tema itu ada 5 pelajaran yang di dalam tema. Nah, di dalam tema itu apa saja mata pelajarannya? Yang pertama ada bahasa Indonesia, yang kedua ada matematika, yang ketiga PKN, keempat SBDP, seni budaya dan prakarya. Nah, biasa kalau kemarin zaman dahulu itu disebut SBK. Nah, sekarang dinamakan SBDP. Selanjutnya ada PJOK, juga ada di tema. Nanti ada pembelajaran juga tersendiri mata pelajaran PJOK yang akan menyampaikan materi dan akan menemani anak-anak dalam pelajaran PJOK yaitu Pak Aden ya. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajarannya dengan menggunakan tema 1 buku LKS tema 1. Coba anak-anak ambil. Ya, kalau sudah diambil LKS-nya sebelum pembelajaran, kita akan membiasakan berdoa sebelum belajar agar apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan, kita simak hari ini itu dapat masuk ke otak, terus dapat kita lakukan dengan baik, kita laksanakan dengan baik jika ada materi-materi yang Ibu sampaikan. Ya, hari ini kita membaca doa sebelum belajar. Coba kita angkat tangannya bareng-bareng. Yuk, ikuti ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ayo yang kencang suaranya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum kita belajar, Bu Liza akan kasih tepukan semangat. Biasanya saat kita pembelajaran berada di sekolah, di dalam kelas, itu setiap hari kita akan membiasakan pembiasaan tentang hafalan, juga ada tepuk-tepuk tentunya. Nah, yang pertama Bu Liza akan memperkenalkan dengan yang namanya tepuk semangat. Nah, anak-anak jika sudah pernah mendengar atau sudah pernah melakukannya di TK, coba dengarkan dan ikuti nanti ya. Jika sama, boleh disimak terlebih dahulu. Jika berbeda, disimak juga ya. Kalau Bu Liza bilang tepuk semangat, kita bareng-bareng tepuk semangat. Oi, oi. Oi, oi. Semangat. Tepuk semangat, tepuk-tepuk. Terus oi-oinya tangannya seperti ayam. Oi, oi, tepuk lagi, oi, oi, tepuk lagi.
diputer-puter, digulung-gulung tangannya. Semangat. Ya, kita ulangi ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oi, oi. Oi, oi. Semangat. Nah, pagi hari ini tentunya kita awali dengan semangat. Ya, walaupun kita pembelajarannya masih daring, masih online, masih tatap mukanya belum secara langsung, sama-sama kita berdoa agar coronanya cepat hilang dan pergi ya. Agar kita bisa ketemu di sekolah tentunya. Nah, hari ini kita akan membahas tema 1 tadi ya, sudah diambil semua. Tema 1 judulnya diriku. Nah, hari ini kita akan belajar tentang diriku. Tema 1 diriku, subtemanya apa? Subtema 1 aku dan teman baru. Karena pembelajaran kita kemarin pas sebelum ini ada MPLS. Apa? Mengenal lingkungan. Apa ayo? Lingkungan sekolah. Nah, setelah kalian mendengar dan menyimak lingkungan sekolah, tentunya kalian juga sekarang akan berkenalan dengan teman baru, dengan bu guru baru. Nah, kalau hari ini kita belum ada Zoom ya. Nanti kalau akan ada Zoom, bu guru akan umumkan di dalam grup gabungan untuk memberitahukan apa saja yang perlu disiapkan untuk keesokan. Misalnya besok akan ada Zoom, nanti kita umumkan apa saja persiapannya ya. Nah, hari ini teman-teman belajarnya kan dari rumah. Jadi bagaimana Bu untuk saling mengenal? Makanya kemarin kita mengenal lewat video perkenalan. Mulai dari memperkenalkan nama lengkap, nama panggilan, alamat, dan kelasnya. Nah, itu contoh apa? Memperkenalkan diri dengan teman baru. Apakah kalian di satu kelas 1A, begitupun dengan 1B sudah ada yang saling mengenal? Mungkin ada ya, tapi beberapa karena satu sekolah, mungkin sekolah TK-nya sama atau saling tetangga, rumahnya saling deketan, ya kan? Terus ada yang karena ngajinya barengan. Oke, kita lanjut langsung ke pembelajaran 1. Di sini, di pembelajaran 1, coba kita simak. Ada gambar anak yang membersihkan tempat tidurnya. Kring kring kring. Sambil disimak ya bacaannya. Kring kring kring, jam beker milik Didi berbunyi. Didi segera bangun, tak lupa merapikan tempat tidurnya. Didi menyiapkan alat sekolah sendiri lalu bergegas mandi. Itulah aturan di rumah Didi. Ya, Didi selalu mematuhinya agar menjadi anak yang disiplin. Nah, kalau kita bangun tidur ada lagunya. Apakah lagunya? Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, sesuai dengan aturan yang ada di rumah Didi. Bangun tidur dia merapikan tempat tidur, terus gosok gigi juga. Terus dia menyiapkan alat sekolahnya sendiri, terus bergegas mandi. Dan si Didi ini jika mematuhi aturan akan menjadi anak yang disiplin. Begitupun dengan kalian. Kalau bisa mematuhi aturan di rumah, kalian disebut dengan anak yang disiplin. Bu, apakah yang disebut dengan aturan? Nah, di sini ada pertanyaannya di nomor 1. Di nomor 1, apa yang dimaksud dengan aturan? Nah, aturan yaitu apa? Tata tertib yang dibuat dan
harus dipatuhi oleh setiap, misalnya di aturan di rumah, berarti aturan yang dibuat oleh orang tua yang dipatuhi seluruh anggota keluarga. Nah, kalau sedangkan aturan di sekolah, aturan sekolah adalah tata tertib atau sesuatu yang harus dilakukan dan harus dipatuhi agar tidak mendapatkan sanksi tentunya. Misalnya, apa saja aturan yang ada di rumah? Contohnya tadi bangun tidur, terus mandi ya. Aturannya bangun tidur harus mandi. Ada yang seperti itu. Terus bangun tidur harus membersihkan tempat tidurnya sendiri. Itu salah satu contoh aturan di rumah. Terus ada juga yang membiasakan orang tuanya membiasakan aturan anaknya di rumah untuk sebelum tidur malam itu gosok gigi. Itu kan salah satu aturan. Terus aturan apa lagi? Mandi 2 kali sehari. Terus apa lagi? Gosok gigi juga. Terus apa lagi? Terus kita setelah belajar atau pembelajaran mengulang kembali pembelajarannya, dan jika ada PR itu dikerjakan. Nah, jika di sekolah apa saja aturannya ya? Yang pertama, memakai seragam sekolah, mematuhi tata tertib sekolah, misalnya berangkatnya harus sebelum jam 7 jika sudah masuk ke sekolah. Jadi kalau terlambat itu sudah melanggar aturan dan akan mendapatkan sanksi. Sanksinya itu adalah berupa hukuman. Ada yang dihukum hormat ke bendera, ada juga yang dihukum untuk sebelum masuk kelas itu harus apa dulu sama gurunya ya. Itu disebut aturan. Nah, nomor 2 katanya, apakah di rumahmu ada aturan? Tentu iya, di setiap rumah pasti memiliki aturannya. Tetapi ada perbedaan aturan yang ada di rumah kalian. Misalnya si Ali punya aturan sebelum tidur itu harus menghafal surah-surah pendek oleh orang tuanya. Sedangkan si Ani, dia sebelum tidur dia sudah bersih, misalnya bersihnya apa? Sudah dari sikat gigi, cuci muka, cuci kaki, wudhu. Nah, itu salah satu juga aturan. Nah, beda-beda aturannya ya. Yang ketiga, sebutkan aturan yang ada di rumahmu. Nah, banyak kan aturannya. Ada yang main HP-nya diapain? Dibatasin. Misalnya hanya boleh main handphone cuma 1 atau 2 jam. Atau hanya hari libur, misalnya Sabtu Minggu. Nah, coba kita lihat di sini ada cerita tentang si Bobby. Dengarkan ya. Bu Liza bacakan. Nih, di halaman 5. Di halaman 5. Ya, ada gambar anak laki-laki yang bernama Bobby. Nah, kenalkan, kata Bobby nih. Kenalkan, namaku Bobby. Aku tinggal di Depok. Sekarang umurku 7 tahun. Nah, sesuai dengan umur kalian ya. Nah, aku bersekolah di SD Cahaya Insani. Aku tinggal bersama ayah dan ibuku. Ayahku bernama Heru Setiawan. Ibuku bernama Anissa. Nah, itu salah satu cara memperkenalkan diri. Kalau kalian kemarin sudah memperkenalkan diri ya, mulai dari nama lengkap, nama panggilan, alamat, sekolah, terus kelas apa. Itu contoh juga dalam memperkenalkan diri dengan teman baru. Nah, siapakah nama tadi anak laki-laki tersebut? Namanya adalah Bobby. Terus Bobby tadi umurnya berapa? Umurnya 7 tahun. Bobby ini bersekolah di SD Cahaya Insani. Bobby tinggal bersama siapa? Bersama ayah dan ibunya. Nama ayah Bobby itu adalah Heru Setiawan. Sedangkan ibunya bernama Anissa. Oke, tugas kalian hari ini coba buka halaman 6. LKS tema 1 halaman 6. Bagian paling atas
Lengkapilah sesuai data dirimu. Mulai dari nama, umur, sekolah di mana, duduk di kelas berapa, rumahnya ada di mana, ayahnya namanya siapa, dan ibunya namanya siapa. Dan paling bawah juga dikerjakan ya, yang berilah tanda centang pada gambar yang merupakan aturan di rumah. Misalnya, merapikan tempat tidur. Jika iya berarti di checklist. Terus sarapan, pamit sebelum pergi, menyapu rumah, cuci tangan, berdoa sebelum makan. Nah, jika itu merupakan aturan di rumah, kalian checklist. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Bu Liza akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa tugasnya hari ini halaman 6, bagian yang paling atas dan bagian yang dilengkapi dengan checklist yang mana yang merupakan aturan di rumah. Jika sudah, nanti dipoto terus kirim ke grup kelas masing-masing. Jangan lupa dikasih nama ya, LKS-nya paling atas, kalian kasih nama, hari dan tanggal ya. Oke, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Bu Liza mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.